Salam jumpa saudara-saudari sekalian. Di Katolik kita kali ini saya akan menyajikan edisi khusus seputar kekatolikan buat Anda semua. Di edisi khusus kali ini, saya akan membawa Anda sekalian untuk menengok sejarah Gereja Katedral Jakarta yang nama resminya sebetulnya adalah Gereja Santa Maria diangkat ke surga. Orang awam, apalagi yang bukan Katolik, kebanyakan tidak mengetahui nama resminya ini. Nah, mari kita tinjau sejenak perihal berdirinya Gereja Katedral Jakarta ini. Bila ditilik dari pertama kali Gereja Katedral Jakarta diresmikan, yaitu pada tanggal 21 April 1901, maka gereja ini sudah berumur seabad lebih saat saya menulis naskah ini di tahun 2022, tepatnya 121 tahun. Yang tidak banyak orang tahu adalah bahwa gedung gereja yang asli sebenarnya tidak berlokasi di tempat yang sekarang di seberang Masjid Istiqlal. Katedral yang asli diresmikan pada Februari 1810 dan letaknya ada di RSPAD Gatot Subroto di masa sekarang, yang berarti masuk ke daerah Senen. Pada tanggal 27 Juli 1826 terjadi kebakaran di segitiga Senen. Walaupun gedung gerejanya selamat, namun sudah rapuh dan tidak dapat digunakan lagi. Berkat jasa Komisaris Jenderal Belanda yang baru saat itu, Leonard Pierre Joseph Burgraaf Dubus de Gisigny, seorang asli Belgia yang beragama Katolik, Dewan Gereja Katedral diberi keringanan untuk membeli sebidang tanah di lokasi yang sekarang, yang waktu itu dipakai sebagai kantor oleh Departemen Pertahanan. Beliau menetapkan harga yang miring untuk rumah besar di situ, yang tadinya merupakan bekas rumah dari Panglima Tentara Jenderal de Kock, yaitu sebesar 20.000 gulden. Pengurus gereja mendapat pengurangan harga 10.000 gulden dan pinjaman dari pemerintah sebesar 8.000 gulden yang harus dilunasi selama 1 tahun tanpa bunga. Tapi jangan dibayangkan bentuk bangunannya sudah seperti yang sekarang ya saudara-saudari. Bentuk awalnya adalah gedung dengan sebuah ruangan luas di antara dua baris pilar dengan panjang 35 meter dan lebar 17 meter. Monsignor Prinsen memberkatinya pada tanggal 6 November 1829 dan diberi nama Gereja Santa Maria diangkat ke surga. Karena banyaknya kerusakan, maka pada tahun 1859, setelah 30 tahun gereja ini diberkati, diadakan renovasi yang cukup besar. Di bulan April 1890, bangunan gereja ambruk karena adanya sebuah pilar yang rusak berat. Untuk sementara waktu, misa diselenggarakan di dalam garasi kereta kuda yang disesuaikan fungsinya untuk gereja darurat. Atas usaha para imam dan umat, gereja yang baru mulai dibangun. Pastor Antonius Jigmans SY, seorang ahli bangunan yang sudah pernah membangun 2 gereja di Belanda dan pernah mengikuti kursus arsitektur gerejani di Paris dan Belanda, ditunjuk sebagai arsiteknya. Pada pertengahan tahun 1891, mulai dilakukan peletakan batu pertama untuk memulai pembangunan gereja tersebut. Setelah kurang lebih setahun berjalan, pembangunan terpaksa dihentikan karena kurangnya biaya. Selain itu, pada tahun 1894, Pastor Antonius Jigmans SY harus pulang ke Belanda karena sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1922. Uskup baru, Monsignor E.S. Luypen SY, mengumpulkan dana di Belanda dan Insinyur M.Y. Hulswit memulai pembangunan lagi. Batu pertama diletakkan dan diberkati pada tanggal 16 Januari 1899 sebagai tanda dimulainya lagi pembangunan gereja ini. 10 tahun sesudah peletakan batu pertama, gereja selesai. Perlu diingat bahwa selama 7 tahun, pembangunan gereja terhenti karena kehabisan dana, sehingga pembangunan sebenarnya hanya berlangsung 3 tahun. Gereja Santa Maria diangkat ke surga, diresmikan dan diberkati oleh Monsignor Edmund Sibradus Luypen SY, seorang vikaris apostolik Jakarta pada tanggal 21 April 1901. Mulai sejak itu, gereja utama di Jakarta ini layak disebut katedral, karena di dalamnya terdapat katedra, yaitu tahta uskup. Vikaris Apostolik Jakarta Monsignor Adrianus Jaya Seputra yang ditahbiskan di Katedral Jakarta oleh Duta Besar Vatikan pada tanggal 23 April 1953, 10 tahun kemudian diangkat menjadi uskup agung. Pada saat itu, 1962,
Keuskupan Agung Jakarta mencakup 14 paroki dengan jumlah umat 32.599 orang. Provinsi Gerejani Jakarta mencakup juga keuskupan lain, yaitu Keuskupan Bogor dan Keuskupan Bandung. Peristiwa penting bersejarah yang terjadi di Gereja Katedral adalah kunjungan Paus Paulus VI di tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II di tahun 1989 ke Indonesia yang disambut oleh Monsinyur Leo Sukoto. Ibadat dirayakan dengan meriah oleh Paus Paulus VI bersama banyak uskup di katedral. Pada waktu kunjungan Paus Yohanes Paulus II di Keuskupan Agung Jakarta sedang berlangsung Sinode pertama. Pada tahun 1988 dilakukan pemugaran untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan dan membersihkan lumut serta pengecatan ulang. Di samping itu juga dibangun gedung pastoran dan gedung pertemuan yang baru di bagian belakang gereja. Pada 13 Agustus 1988, Purnakarya Pemugaran Gereja Katedral diresmikan oleh Bapak Supardjo Rustam yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI yang hadir mewakili Presiden Soeharto. Pada tahun 2002 juga sempat dilakukan pembersihan dan pengecatan ulang pada dinding luar gedung Gereja Katedral karena lumut banyak tumbuh merambat di dinding. Ketika gedung ini pertama kali dibangun dulu, para pejabat Geni atau pasukan Zeni waktu itu menilai gedung gereja yang menghabiskan biaya 628.000 gulden rancangan PA Jigmans tersebut sebagai gedung yang terlampau kuat, mengingat struktur gedung dan material yang digunakan sungguh-sungguh pilihan yang terbaik. Maka sampai sekarang, 121 tahun sesudahnya, Gereja Katolik Utama di Jakarta ini tetap berdiri tegak. Di bagian ruang umat terdapat replika Pieta karya Michelangelo, seniman dari Italia, yang menggambarkan Maria yang memangku jasad Yesus setelah diturunkan dari salib. Juga ada lukisan jalan salib yang dilukis di atas ubin yang dibuat oleh Theo Malkenbout. Di dalam gedung gereja terdapat Museum Katedral yang diresmikan pada tanggal 28 April 1991 oleh Monsinyur Julius Darmo Atmojo. Pembuatan Museum Katedral diprakarsai oleh pastor kepala katedral waktu itu, yaitu Pater Rudolf Kuris. Hal ini berawal dari rasa cinta Pater Kuris terhadap sejarah dan benda-benda bersejarah. Menurutnya, benda-benda bersejarah itu dapat membangkitkan rasa kagum manusia terhadap masa lampau dan keinginannya menyalurkan pengetahuan dari generasi ke generasi. Awalnya, museum tersebut terletak di bangunan utama gereja. Museum berada di lantai mezanin, yang juga kerap dijadikan lokasi untuk pelaksanaan misa saat malam Natal. Namun, dari waktu ke waktu, agenda ibadah di gereja katedral semakin padat. Bahkan tak jarang, katedral juga difungsikan sebagai lokasi pemberkatan pernikahan. Karena itulah, maka letak museum itu dipindahkan pada 22 Agustus 2017. Saat itu bertepatan dengan perayaan 20 tahun tahbisan episkopal Uskup Monsinyur Ignatius Suharyo. Lalu pada 14 November 2018, setelah renovasi interior museum, dilakukan penandatanganan prasasti oleh Uskup Monsinyur Ignatius Suharyo. Kini Museum Katedral berada di dekat Gua Maria, persis di samping gereja. Baiklah saudara-saudari, demikianlah sejarah singkat Gereja Katedral Jakarta yang saya sarikan dari berbagai sumber. Satu saat kelak akan saya bahas lebih jauh mengenai salah satu gereja tertua di Indonesia ini yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh di lain edisi. Semoga edisi kali ini memperluas wawasan dan pengetahuan kita sebagai umat Katolik di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang pernah mengikuti misa dan menginjakkan kaki di gereja katedral kebanggaan kita semua ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.